Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahid. Saya akan menjelaskan remedial semester biologi saya, yaitu materinya keanekaragaman hayati. Pembahasan soal nomor 1. Faktor yang membentuk keanekaragaman adalah A. Gen, B. Kromosom, C. Gen dan lingkungan, D. Perilaku, E. Variasi gen dan perilaku. Pembahasannya, keanekaragaman hayati disebabkan oleh adanya dua faktor. Di antaranya ialah faktor keturunan atau faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor keturunan disebabkan oleh adanya gen yang dimana akan memberikan sifat dasar atau bawaan. Sedangkan faktor lingkungan menyebabkan suatu individu dapat menyesuaikan dengan lingkungannya agar tetap lestari. Jadi jawaban dari soal nomor 1 ini adalah C. Soal nomor 2. Dua individu dalam satu jenis mempunyai faktor genetik yang sama. Penampilannya mungkin berbeda. Hal ini disebabkan oleh A. Lingkungan, B. Makanan, C. Keturunan, D. Reproduksi, E. Sumber makanan. Pembahasannya adalah dua individu dalam satu jenis mempunyai faktor genetik yang sama. Penampilannya mungkin berbeda. Hal ini disebabkan oleh lingkungan. Fenotip dipengaruhi oleh faktor internal yaitu gen dan faktor luar yaitu menyebabkan perubahan pada individu karena memiliki sifat adaptasi. Jadi jawaban soal nomor 2 ini adalah lingkungan. A. Lingkungan. Soal nomor 3. Kelompok yang merupakan tingkatan keanekaragaman jenis adalah A. Kelapa hijau, kelapa hybrid, kelapa gading. B. Kelapa, jeruk, mangga. C. Mangga harum manis, mangga gedong, mangga golek. D. Salak pondoh, salak Bali, salak condet. E. Jeruk Bali, jeruk nipis, dan jeruk medan. Pembahasannya adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies contohnya adalah jeruk Bali, jeruk nipis, dan jeruk medan. Keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan perbedaan yang dapat ditemukan dalam suatu kelompok maupun komunitas pada berbagai spesies yang hidup di suatu habitat. Jadi jawaban dari soal nomor 3 ini adalah E. Soal nomor 4. Hutan bakau, sawah, kebun, sungai, terumbu karang, dan laut merupakan suatu keanekaragaman hayati tingkat gen, B. Spesies, C. Ekosistem, D. Populasi, E. Individu. Pembahasannya adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer daratan atau di lautan. Di bumi akan ditemukan makhluk hidup lain, tidak hanya manusia. Semua makhluk hidup berinteraksi atau berhubungan erat dengan lingkungan tempat hidupnya. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ini yaitu hutan bakau, sawah, kebun, sungai, terumbu karang, dan laut. Jadi jawaban soal nomor 4 ini adalah C. Sistem. Soal nomor 5. Hewan yang terdapat pada zona persebaran makhluk hidup di wilayah barat Indonesia adalah A. Banteng, B. Komodo, C. Anoa, D. Kakatua berjambul, E. Cendrawasih. Pembahasannya adalah Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zona oriental dan zona australis. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia. Misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Jadi jawaban soal nomor 5 tadi adalah banteng. A. Banteng. Soal nomor 6. Tempat pelestarian dengan memindahkan flora atau fauna keluar habitat aslinya adalah contoh tempat pelestarian. A. Cagar Alam Pagandaran. B. Taman Nasional Baluran. C. Suaka Marga Satwa Ujung Kulon. D. Taman Safari Bogor. E. Taman Nasional Bukit Batu. Pembahasannya adalah pelestarian keanekaragaman hayati di luar habitat aslinya disebut juga pelestarian ex situ. Pelestarian ini dilakukan dengan cara memindahkan flora atau fauna tempat aslinya ke tempat lain. Contoh dari pelestarian ex situ adalah Taman Safari, Kebun Binatang, Kebun Raya Bank DNA, Bank Benih, dan Akuarium. Jadi jawaban soal nomor 6 ini adalah D. Taman Safari Bogor. Soal terakhir, flora Melanesia yang banyak terdapat di wilayah Indonesia Timur adalah A. Matoa, B. Meranti, C. Salak, D. Durian, E. Sukun. Pembahasannya adalah flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste. Persebaran flora di Indonesia tidak merata. Contoh flora Malaysiana bagian timur yaitu jenis meranti-merantian hanya sedikit, terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua. Banyak terdapat jenis tumbuhan sagu, hanya terdapat sedikit jenis nangka. Jadi jawaban soal terakhir ini adalah matoa. Sekian sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.